Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast ASN Bicara, tempat ngobrol santai tapi berbobot tentang isu kebangsaan dan dinamika birokrasi masa kini. Hari ini kita masih bareng sama teman-teman pelatihan dasar CPNS, yaitu ada Mas Andi, Mbak Amel, Mbak Ananda, dan Mbak Aditya. Nah, di episode kali ini, kita bakal ngobrolin refleksi dari rangkaian pelatihan dasar yang udah kita lalui selama agenda satu dari awal sampai akhir. Kita coba rangkum semuanya dalam learning journal, lengkap dengan pengalaman, pemahaman baru, dan tentu saja rencana aksi ke depan sebagai ASN muda. Oke, kita masuk ke segmen pertama. Agenda satu kemarin cukup membekas ya, karena kita belajar tentang wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan kesiapsiagaan sebagai ASN. Kalau menurut Mbak Amel, gimana nih pengalamannya di bagian ini? Oke, kalau menurut saya, pembelajaran tentang wawasan kebangsaan dan bela negara itu telah membuka cakrawala baru bagi saya untuk memandang peran sebagai warga negara maupun sebagai CPNS. Sebelumnya, konsep bela negara seringkali saya asosiasikan dengan tugas militer atau pertahanan fisik saja. Namun, melalui materi yang saya pelajari, ternyata bela negara itu adalah tanggung jawab kolektif dari semua elemen bangsa yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk melalui pelayanan publik yang berintegritas. Nah, nilai-nilai kebangsaan seperti cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, kerelaan berkorban, dan kemampuan awal bela negara bukan sekadar teori aja, tapi nilai-nilai tersebut merupakan fondasi moral yang harus tertanam dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh ASN. Dalam konteks ini, bela negara berarti menjaga kepercayaan publik, menegakkan etika kerja, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional. Kalau menurut Mbak Ananda sendiri gimana? Baik, menurut saya inti dari pembelajaran kemarin adalah tentang kontribusi kita terhadap kemajuan bangsa. Kontribusi tersebut dilihat melalui sikap dan perilaku kita yang selalu berusaha menumbuhkan dan memperjuangkan nilai-nilai bela negara, mulai dari yang paling sederhana seperti mematuhi aturan atau membayar pajak. Kemudian ada analisis isu kontemporer lingkungan strategis, di mana kita mempelajari permasalahan-permasalahan di Indonesia. Selain itu, kita perlu mempersiapkan diri dan menyeleksi mana yang baik dan yang buruk dari perubahan lingkungan strategis yang terjadi dalam aspek kehidupan selanjutnya. Nah, bagaimana Mbak Anindya? Kalau menurut saya, selama mengikuti latar ini, khususnya di bagian agenda satu, saya merasa banyak banget hal yang membuka wawasan. Materinya nggak cuma menarik, tapi juga memberi pemahaman baru tentang bagaimana perjalanan sejarah bangsa kita sampai akhirnya berdiri sebagai negara yang merdeka. Dari situ, saya jadi sadar ada pengorbanan yang luar biasa dari para pendahulu kita. Dan itu jadi pengingat juga buat saya bahwa sebagai ASN kita punya tanggung jawab untuk melanjutkan semangat perjuangan itu dalam bentuk yang relevan di zaman sekarang ini. Kalau ngomongin bela negara, saya juga makin paham kalau kontribusi itu nggak selalu tentang hal besar. Kesiapan fisik dan mental kita sebagai ASN aja udah jadi bagian dari pembelaan negara. Karena kita dituntut untuk bisa menjalankan peran kita secara optimal di tengah berbagai tantangan yang makin kompleks. Yang juga menarik buat saya adalah saat kita membahas soal perubahan lingkungan strategis. Ini membuat saya mikir betapa cepatnya dunia ini berubah dan itu berdampak langsung ke tugas dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara. Sebagai ASN, kita nggak bisa hanya mengandalkan pengetahuan teknis aja. Kita juga perlu punya karakter, cara berpikir yang fleksibel, dan kepekaan terhadap konteks. Dengan begitu, kita bisa tetap relevan dan mampu menghadapi perubahan zaman dengan bijak. Dan menurut saya juga, berpikiran kritis itu jadi kunci utama. Supaya dalam menghadapi situasi yang cepat berubah, kita bisa tetap rasional, objektif, dan mengambil keputusan yang berpihak pada kapitalan masyarakat. Karena pada akhirnya peran kita adalah melayani dan itu butuh kecerdasan sekaligus hati. Oke, bagus banget ya dari Mbak Anin. Saya menambahkan kalau dari saya, setelah belajar tentang wawasan kebangsaan dan kesiapsiagaan bela negara, saya merasa sebagai CPNS justru peran saya adalah membela negara lewat cara yang lebih sederhana, tapi ya tetap berdampak, seperti memberikan pelayanan yang jujur, profesional, dan bermanfaat buat masyarakat. Awalnya saya pikir cukup kok punya rasa cinta tanah air,
Tapi ternyata cinta tanah air itu lebih dari sekedar perasaan. Ini soal kesiapan mental ya, fisik yang sehat, dan kuat menghadapi tekanan di dunia birokrasi. Nilai-nilai seperti setia pada Pancasila, sadar akan keberagaman bangsa, dan rela berkorban bukan cuma hanya jadi sekedar materi di pelatihan, tapi harus jadi prinsip hidup yang harus saya pegang sebagai seorang ASN. Kalau ditanya bela negara versi saya hari ini, jawabannya simpel. Kerja dengan hati, tetap waras meski tekanan datang bertubi-tubi, dan gak lupa jadi manusia yang peduli sama sekitar. Dan yang paling penting, harus selalu semangat mengabdi. Nah, kalau dari Mbak Anandita sendiri gimana? Ada yang paling berkesan nggak kira-kira? Hmm, Kalau dari saya sendiri sih, sebenarnya selama belajar di agenda satu kemarin, jujur aja cara pandang soal cinta tanah air tuh kayak di-refresh lagi gitu. Rasanya kayak diingetin ulang tentang hal-hal mendasar yang dulu pernah kita pelajari pas sekolah, kayak sejarah bangsa, Pancasila, UUD, dan lain-lain. Tapi sekarang tuh jadi jauh lebih relevan karena dikaitin langsung sama peran kita sebagai ASN. Saya jadi makin sadar kalau wawasan kebangsaan dan bela negara itu bukan cuma teori, tapi fondasi penting buat kita bersikap dan bertindak di kehidupan sehari-hari sebagai pelayan publik. Nah, yang saya suka juga adalah pendekatannya itu nggak kaku, karena ternyata bela negara tuh nggak melulu soal mengangkat senjata gitu, tapi bisa lewat hal-hal sederhana kayak inovasi di tempat kerja, kolaborasi nyari solusi, sampai ngasih pelayanan publik yang cepat, tanggap, dan profesional. Terus eh waktu kita masuk ke materi isu kontemporer tuh, saya juga ngerasa mulai makin aware ya sama kondisi sekitar. Karena kita diajak melihat perubahan lingkungan strategis, kayak perkembangan teknologi, sosial, politik, bahkan sampai eh, yang sering hangat di media sosial gitu. Jadi kita nih ditantang buat ngelatih cara berpikir yang lebih kritis dan analitis. Jadi bukan cuma tahu infonya, tapi juga bisa nyaring, mikir dampaknya, dan menyikapi secara bijak. Dari situ saya ngerasa tugas kita sebagai ASN ini bukan cuma soal pekerjaan teknis gitu, tapi juga sebagai role model di tengah masyarakat. Itu semua bagian dari kontribusi kita dalam menjaga dan membangun bangsa. Nah, teman-teman, ketiga modul ini kan udah berulang kali dibahas ya. Semoga kita makin mantap nih nanti ketika berkesempatan mengimplementasikannya di lingkungan kerja. Ngomong-ngomong, kalian masih ingat juga nggak sih kemarin tuh kita juga sempat bahas tentang algoritma kebangsaan. Gimana tuh Mbak Anin? Oh, oh iya ya, saya ingat kayaknya kita belum sempat bahas topik itu ya. Yang sebenarnya juga cukup menarik banget nih. Apalagi sekarang kita hidup di zaman yang serba canggih, serba cepat, dan ya serba AI. Sekarang tuh teknologi artificial intelligence makin banyak dipakai, mulai dari ChatGPT, Gemini, DeepSeek, dan masih banyak lagi. Menurut aku pribadi sih nggak masalah ya pakai AI sama digunakan untuk hal-hal yang positif. Jangan sampai disalahgunakan, misalnya buat nyebarin hoax yang bisa menyesatkan orang. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan udah pernah kita bahas juga ya sebelumnya. Tapi sekarang aku pengen bahas soal algoritma kebangsaan tadi nih, yang udah disebut sebelumnya. Ini istilah yang menurutku keren banget dan penting banget buat kita pahami, terutama di tengah dunia digital yang makin kompleks kayak sekarang. Secara sederhana, algoritma itu kan langkah-langkah sistematis yang dipakai buat nyelesain masalah. Nah, kalau kita gabungkan dengan konteks kebangsaan, artinya adalah serangkaian pola pikir, nilai, dan tindakan yang terstruktur untuk membentuk pribadi warga negara yang cinta tanah air, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menjaga persatuan dan dalam keberagamaan, dan aktif berkontribusi untuk bangsa. Dan tahu nggak, di era digital ini kita sebenarnya punya banyak cara buat menyebarkan algoritma kebangsaan itu. Misalnya lewat media sosial. Kita bisa bikin konten edukasi tentang Pancasila, penggunaan produk lokal sebagai bentuk cinta tanah air, atau bahkan sekadar sharing pengalaman positif jadi bagian dari Indonesia. Intinya, ada aksi nyata yang menunjukkan semangat kebangsaan dan itu bisa viral kalau kita kemas dengan menarik. Teknologi sekarang itu powerful banget dan satu konten yang ditonton satu orang aja bisa memunculkan konten serupa ke banyak orang lain lewat algoritma platformnya. Artinya kita bisa menginfluence lebih banyak orang buat lebih paham dan peduli pada isu-isu kebangsaan. Nah, sebagai ASN, algoritma kebangsaan ini bisa kita anggap sebagai semacam panduan etika lah ya, supaya kebijakan dan tindakan kita itu benar-benar berpihak pada kepentingan bangsa, bukan sekadar administratif aja. Sementara buat generasi muda, algoritma kebangsaan bisa jadi semacam filter di tengah banjirnya informasi ideologi dan nilai-nilai dari luar, agar kita tetap punya pegangan moral dan identitas kebangsaan yang kuat.
Jadi intinya algoritma kebangsaan bisa kita jadikan framework berpikir dan bertindak terutama di era digital yang terus berubah ini. Kita yang harus pintar-pintar mengarahkan teknologi untuk memperkuat identitas dan masa depan bangsa. Aku setuju banget sama apa yang dibilang sama Mbak Anin, apalagi sebagai ASN muda, kita nggak cukup cuma taat aturan aja, tapi juga perlu punya visi kebangsaan yang kuat. Algoritma kebangsaan ini kan isinya kombinasi nilai dasar, logika pelayanan, dan arah tujuan bangsa. Kalau menurut aku ya, algoritma kebangsaan mengajak kita untuk berpikir secara sistematis tentang bagaimana nilai-nilai kebangsaan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era digital. Ini bukan sekadar konsep, tetapi sebuah gerakan moral untuk menyaring informasi, memperkuat solidaritas, dan menjaga Indonesia tetap utuh dalam keberagaman. Nah, dari situ tuh kita jadi paham ya bahwa berpikir strategis dan sistematis itu penting. Dan ini nyambung juga nih ke topik berikutnya tentang bagaimana kita menganalisis isu-isu kontemporer. Kita kan juga udah belajar ya teknik-teknik analisis isu yang sering muncul di kantor atau ruang publik. Nah, kalian sendiri udah ada bayangannya belum sih mau mengangkat isu apa? Dan sekiranya teknik analisis apa yang menurut kalian paling cocok? Kalau dari saya sendiri, isu yang menurut saya cukup relevan untuk diangkat tuh berkaitan dengan wayfinding atau petunjuk arah di lingkungan kantor, khususnya di lantai tempat saya bekerja ya. Jadi di sini tuh kondisinya setiap kali orang keluar dari lift, terutama pegawai baru atau CPNS, atau bahkan tamu juga kadang-kadang itu sering banget bingung harus belok kiri atau kanan. Soalnya di lantai ini tuh ada dua direktorat berbeda. Tapi nggak ada signage atau petunjuk arah yang cukup jelas, baik itu ke ruang direktorat, ruang rapat, atau auditorium. Dari situ saya ngerasa isu ini tuh penting untuk dianalisis karena menyangkut kenyamanan, efisiensi, dan pengalaman orang yang datang ke sini gitu. Untuk teknik analisisnya sendiri, menurut saya bisa pakai pemetaan masalah sederhana kayak problem tree, biar di situ bisa ngelihat akar penyebabnya dan dampak-dampaknya secara menyeluruh. Jadi isu ini tuh menurut saya meskipun terlihat sepele, tapi hal-hal kecil kayak gini tuh bisa berdampak besar kalau ditangani dengan serius. Kalau pengalaman teman-teman yang lain, kayak gimana? Oke, mungkin untuk saya ya. Jadi selama penugasan Latsar ini dan membahas mengenai isu-isu kontemporer di lingkungan sekitar, saya merasa tergerak untuk membahas mengenai masalah-masalah yang belum optimal sebenarnya pada lingkungan kerja atau unit tempat saya bekerja. Contohnya karena saya adalah seorang CPNS Jabatan Fungsional Pengadaan Barang Jasa yang rentan terhadap perubahan-perubahan kebijakan yang dinamis, saya melihat bahwa isu ini dapat diteliti lagi untuk menggunakan metode-metode yang telah dijelaskan oleh pelatih Latsar kita, agar isu ini dapat dioptimalkan lagi dan membuat proses pengadaan barang jasa menjadi lebih efektif dan transparan. Tentunya dengan mengikuti tahapan-tahapan metode analisa isu. Saya berharap saya dapat memberikan manfaat yang lebih baik kepada unit tempat saya bekerja. Kalau dari Mbak Nanda sendiri gimana? Kalau saya lebih suka analisis menggunakan teknik problem tree. Isunya tentang pelayanan publik yang lambat dan teknik ini bantu sekali buat cari hubungan sebab akibat secara rinci dan mendalam. Kita bisa memahami kompleksitas masalahnya, merancang solusi yang lebih tepat sasaran melalui itu penguraian dari akar-akar permasalahan melalui teknik problem tree. Saya kembalikan ke Mbak Anindita deh. Oke, dari semuanya tadi keren-keren ya. Em, saya rasa sih semuanya bisa jadi bekal konkret ya buat nanti di unit kerja masing-masing. Jadinya kita makin siap, bukan cuma ngelihat masalah, tapi juga mikir solusinya dengan lebih sistematis. Nah, nggak kerasa nih udah di segmen terakhir obrolan kita. Sebelum ditutup, boleh dong masing-masing dari teman-teman kasih beberapa kalimat refleksi atau harapan ke depannya setelah mengikuti Latsar ini. Boleh dari Mas Andi? Boleh, Mbak. Jadi kalimat refleksi dari saya, kini saatnya kita sebagai CPNS melangkah bukan hanya sebagai pelaksana tugas, tetapi sebagai agen perubahan yang membuat Kementerian PU lebih baik, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi masa depan. Karena pada akhirnya,
Membela negara adalah tentang bagaimana kita bekerja dengan jujur, profesional, dan penuh dedikasi. Kalau dari saya sendiri, kalimat refleksinya, wawasan kebangsaan, bela negara, sikap cinta tanah air, sampai dengan menghidupi 4 konsensus dasar bernegara itu bukan tugas yang bisa kita selesaikan dalam 1 hari. Ini adalah proses berkelanjutan yang menuntut refleksi, komitmen, dan konsistensi. Saya sebagai CPNS, saya bertekad untuk menjadikan nilai-nilai ini sebagai nafas dalam setiap tindakan saya, baik dalam tugas formal maupun dalam interaksi sosial. Dengan begitu, saya tidak hanya menjadi pelayan negara atau pelayan publik saja, tetapi juga menjadi penjaga nilai-nilai kebangsaan yang menjadikan Indonesia tetap kuat, bersatu, dan bermartabat. Kalau dari saya sendiri, agar identitas sebagai bangsa Indonesia tetap terjaga, pahami wawasan kebangsaan, utamanya konsensus dasar kenegaraan yang terdiri dari Pancasila, UUD tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Terapkan pula sikap kesiapsiagaan bela negara, utamanya nilai-nilai bela negara. Semuanya harus dijadikan sebagai dasar sikap perilaku kehidupan berbangsa serta bernegara sebagai seorang ASN. Terima kasih. Kalau dari saya, sebagai ASN, kita nggak cuma dituntut kerja, tapi juga jadi komunikator publik yang bisa dipercaya, yang mampu menebarkan nilai-nilai kebangsaan lewat cara yang benar dan etis. Di era digital ini, literasi, integritas, dan ketangguhan mental jadi bekal utamanya. Saya pribadi merasa makin ingin belajar dan makin ingin belajar lebih dalam soal peran ini dan gak sabar buat mulai mengaplikasikannya dan menyebarkan semangat kebangsaan lewat konten positif. Karena sekecil apapun aksi kita bisa jadi bagian dari algoritma kebahagiaan untuk Indonesia. Oke, terima kasih banyak nih buat teman-teman semua atas obrolannya hari ini. Semoga refleksi kita nggak cuma jadi catatan, tapi juga jadi pijakan untuk langkah kita ke depan sebagai ASN muda yang profesional, berintegritas, dan penuh semangat kebangsaan. Sampai ketemu di episode podcast berikutnya. Terima kasih.